한번 펼쳐봐 줄래 혹시 못 찾을래 꼬집어 줄래 날 넘겨줄래 읽어봐줄래 갈피를 꽂아줄래 나를 한번 펼쳐봐 줄래 혹시 못 찾을래 꼬집어 줄래 날 넘겨줄래 읽어봐줄래 갈피를 꽂아 한번 펼쳐봐 줄래 혹시 못 찾을래 꼬집어 줄래 날 넘겨줄래 읽어봐줄래 갈피를 꽂아줄래 나를 한번 펼쳐봐 줄래 만들어줘 내가 보여줘 끝나지 않아 이 느낌에는 감춰봐 좋다는 친구들 소리 누구야 모두 다 같이 귓가에서 나오는 두개 아주 들어 내 사진도 들리는지 우리 만들어줘 모두 다 같이 하나는 느낌 귓가에서 나오는 환상의 멜로디 그 속에 빠져들어 내 설레지 사랑에 빠진 건 들리는지 이 음악이 우리 만들어줘 내가 보여줘 너도 알잖아 우리의 밤은 끝나지 않아 이 느낌은 날아갈 것 같아 모두 외쳐봐 그대가 퍼지는 걸 묻혀봐 좋다는 친구들 소리 Setiap ada yang menyebutmu pendek, maka rambutmu akan memanjang. Asal lu tau rambut gue udah segini, jir mau sepanjang apa lagi? Berarti kalau semisal gue diomongin orang nih, terus gue disebut pendek itu tetap panjang gitu rambut gue. Oh no, hari ini pakai rok nggak ya? Atau pakai celana aja? Woi, santai. Ini kenapa panjang begini nih? Ada yang ngomain gue sambil nyebut gue pendek kah? Mama, aku berangkat sekolah dulu ya. Oh iya, jangan lupa bawa bangku. Itu kenapa rambut panjang begitu? Setiap ada yang nyebut saya pendek, rambut saya akan memanjang, Mak. Ya ampun, ada aja. Kuncir. Duh, kalau misal banyak yang nyebut gue pendek, rambutku bakal panjang banget dong. Tuh kan, alamak. Halo pendek. Siapa Haris jangan nyebut saya pendek. Loh kenapa? Kamu kan emang pendek. Kenapa itu rambut kamu? Kan udah aku bilang jangan nyebut aku pendek. Nanti nih rambut saya tambah panjang. Oh, dari sistem ya? Ya ini ada-ada aja, padahal gue udah seneng gak pernah disebut pendek lagi. Ya, nasib deh. Aduh, ketutupan. Ya Kiani, kamu pakai wig tambahan ya? Rambut kamu jadi makin panjang terus tebal begitu. Enggak Bu, ini gara-gara ada yang nyebut saya pendek, makanya rambut saya makin panjang. Ya, kamu kan emang pendek. Bu Elvira. Mama. Siapa sih yang nyebut gue pendek mulu dari tadi? Kan harus jadi potong rambut begini. Duh, mana Bu Elvira minjemin gunting yang agak tajam lagi. Ya, setidaknya ini sudah sedikit ringan. Halo pendek. Gue tahu apa yang terjadi sama lu. Gue baru aja potong rambut, jangan coba-coba. Pendek. Loh, Kione, kok rambut kamu panjang gitu? Iya, padahal gue punya nama, kenapa orang nyebut gue pendek mulu ya? Gue udah motong ini berkali-kali. Hai Kion, tadi aku lagi mading sekolah. Ada kamu di mading, tapi namanya bukan Kione. Namanya pendek, gak tahu siapa yang ubah. Setiap ada yang menyebut Sebutkan keinginanmu dalam 2 detik, aku akan kabulkan. 1, aku mau mobil. Kok mbak ini kepikiran minta mobil sih? Aku adalah konten kreator yang banyak duit. Aku suka bagi-bagi uang ke orang susah. Mas, Ya mbak. sebutkan 1 keinginanmu, aku akan kabulkan. Hah? Aku mau uang 1 juta mbak. Ini 1 juta buat kamu. Wah, terima kasih banyak ya mbak. Hai guys, kali ini kita udah bagi-bagi uang ke orang yang membutuhkan. Jadi jangan lupa nonton konten aku terus ya. And goodbye. Mbak,
Kalau minta pakai otak dong. Masa minta mobil? Kan Mbak sendiri yang bilang, aku boleh minta apa aja yang aku inginkan. Makanya aku minta mobil. Ya jangan mobil dong. Bisa bangkrut aku nanti. Nggak mau, nggak mau. Lah, kok nggak mau? Ya nggak mau lah. Permintaanmu tuh aneh. Mbak, mau kemana? Ya mau pergi lah. Pergi. Aku sedang live loh. Tuh. Aduh, reputasiku bisa hancur nih kalau aku nggak mau tepatin janji. Maaf ya guys, aku cuma bercanda dan aku bakal nepatin janji aku untuk ngasih mbaknya itu mobil. Ya udah Mbak, ayo kita ke mobil yang mau dikasih ke aku. Ya mbak, mari. Ini guys mobilnya, jadi aku udah nepati janjiku ya. Sebagai tanda bukti, mana Mbak kunci dan STNK-nya? Hah? Kunci dan STNK? Iya, biar penonton percaya kalau Mbak ngasih aku beneran. Ya udah mbak, ini STNK-nya di dalam. Lah, jadi rugi kan aku. Makanya Mbak, kalau bikin konten itu jangan nipu. Wah, baik banget ya Mbak ini. Ngasih uang ke pengemis. Itu kan emas-emas yang dikasih Mbak dalam konten ini. Selamat ya Mas ya, udah dapat uang 1 juta dari konten. Konten apaan? Orang yang ngasih itu penipu, Mbak. Hah? Loh, Mbak, kok kamu ambil lagi uangnya? Ini kan cuma konten. Live selesai, kamu pegang uang juga selesai. Tapi kan udah Mbak kasihkan tadi uangnya. Alah, kayak kamu nggak tahu konten aja. Semua konten yang ngasih-ngasih itu settingan. Jadi gitu, Mbak. Oh gitu ceritanya. Tenang aja Mas kalau gitu. Biar aku nanti yang balas dendam sama konten kreator itu. Gadis pesenam ini sengaja mengeluarkan tali kutangnya sehingga para juri tidak tahan menontonnya. Hailey kemudian mempercepat lajunya, melompat ke atas papan lompat dan berhenti sejenak. Ia bahkan sempat melakukan gestur metal yang terlarang, lalu memutuskan mundur dari kompetisi. Juri terpaksa menurunkan papan penilaian sehingga Hailey mendapat nilai 0. Anehnya, pelatihnya malah memuji sikap tersebut. Atlet berikutnya meniru tindakan Hailey. Ia berpose seperti di catwalk dan menari di depan penonton. Gadis itu kembali menarik tali kutangnya untuk memprovokasi juri, bahkan menepuk papan lompat dengan gaya menggoda. Sang pelatih kembali bangga dengan aksi tersebut. Ternyata sebelumnya juri memang sengaja memberi nilai rendah kepada para pesenam, meskipun gerakan mereka sangat bagus. Karena tekanan sponsor yang menginginkan Joan menang, para juri terus mengurangi poin. Giliran gadis berbaju kuning tiba. Ia melakukan putaran sangat sempurna, namun juri hanya memberinya nilai 9,5. Semua orang terkejut. Pelatihnya marah dan mengajukan protes, tetapi juri menjawab dengan ngawur, nilainya tidak 100 karena tali kutangnya terlihat keluar. Rasa marah para pesenam pun memuncak. Mereka pun melakukan tindakan nekat. Para gadis mulai melakukan gerakan aneh, karena sengaja ingin mundur dari pertandingan. Pesenam ini bahkan malah menari hip hop di depan para juri. Makin lama makin banyak gadis yang juga ikut melakukan tindakan protes, bahkan sampai membuat gestur yang provokatif. Hal ini membuat panitia menjadi kesal. Saat para gadis mengira rencana mereka berhasil, Joan justru tak mau ikut bergabung. Saat gilirannya di palang keseimbangan, Joan menuntaskan gerakannya dengan mudah dan menjadi juara. Hal ini membuat para pesenam lain sangat kecewa karena tahu bahwa semua ini adalah permainan licik para sponsor. Tibalah saat pertandingan senam gaya bebas. Bidang terkuat yang dikuasai Hailey, lawan terkuatnya tetap Joan. Jadi Hailey harus tampil dengan maksimal. Ia pun melakukan gerakan yang sangat sulit dan mendarat dengan sempurna. Penonton pun terpukau dan bersorak. Semua orang yakin Hailey akan menang. Namun juri hanya memberinya nilai 9,1. Lalu giliran Joan untuk tampil. Saat ketika Hailey sudah hampir putus asa, Joan malah menarik tali kutangnya juga. Joan pun akhirnya mundur dari pertandingan. Para gadis sangat terkejut melihatnya. Ternyata Joan melihat nilai Hailey yang telah dicurangi dan tak tahan dengan kelakuan kotor para juri. Dengan cara itulah para gadis berhasil menang melawan kecurangan juri. Apa yang kalian lakukan ketika melihat ketidakadilan seperti ini? Gadis pesenam ini sengaja... Restoran ini unik banget karena bertempat di kolam renang. Pengunjungnya bahkan disuruh nyedot minum sendiri langsung dari sumbernya. Waktu ada yang minta tambah minum, Markona malah bikin kelakuan aneh. Kocaknya, waktu ada pengunjung yang kepleset, tiba-tiba berubah jadi spesies jantan yang bikin merinding. Bukannya fokus kerja, para pelayan malah asik main kapal sampai kebalik. Tolong aku. Giliran ngasih pesanan gulali, malah kena air dan nggak bisa kemakan. Meski HP Markona udah dikasih pelindung, malah apes jadi kayak gini. Restoran ini unik banget karena bertempat di kolam renang. Sorry.